Bocah yang hanyut di Kali Pesanggerahan hingga sore ini belum ditemukan. Minimnya personil tim penyelamat dan peralatan menjadi kendala pencarian. Jawa Timur, banjir lahar dingin Semeru mengakibatkan sebuah truk pengangkut pasir terjebak banjir. Banjir terjadi akibat hujan lebat di wilayah Gunung Semeru. Cebongan yang mengakibatkan tewasnya 4 tahanan pelaku pembunuhan anggota Kopassus Serka Santoso. Sementara itu dari hasil investigasi Kontras, penyerangan dilakukan terencana, bukan spontan dengan melibatkan puluhan orang. Sendiri oleh anggota Kopassus terhadap 4 tahanan lapas Cebongan Yogyakarta tidak dapat dibenarkan di negara hukum. Namun Presiden mengetahui aksi penyerangan lapas Cebongan karena jiwa kesatria prajurit setelah tewasnya rekan mereka oleh kelompok preman. Kecelakaan di tol Purbalenyi dimakamkan dalam satu liang lahat di Purbalingga, Jawa Tengah. Keluarga tak mampu menahan duka melepas kepergian ayah, ibu dan anak tersebut untuk selamanya. Mahasiswa perguruan tinggi swasta di Bandung yang mengemudikan sedan maut dan menabrak kendaraan jenis minibus hingga menewaskan 5 penumpangnya sampai saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung. MD telah menjalani tes urin namun hasilnya belum diumumkan. Timur Pradopo memimpin serah terima jabatan Kapolda Yogyakarta dari Brigjen Polisi Sabar Harjo kepada Brigjen Polisi HK Astana. Di saat yang sama, Pangdam Diponegoro Maijen Hardiono Saroso juga menyerahkan jabatannya kepada Maijen Sunindio. Penggantian jabatan keduanya tak berselang lama setelah terungkapnya aksi penyerangan lapas Cebongan oleh 11 anggota Kopassus. Daerah juga terus meningkat memaksa tim SAR mengevakuasi warga. Akses jalan terputus hingga membuat pemukiman warga terisolir. BMKG memperkirakan hujan deras akan terus berlangsung sepanjang bulan April ini. Lintas petang, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng diperiksa KPK sebagai tersangka korupsi proyek Hambalang. Hingga saat ini pemeriksaan Andi masih berlangsung dan sebelumnya Andi mengaku siap apabila KPK menahan dirinya. Kumuh di lahan milik KPK di kawasan Guntur, Jakarta Selatan diwarnai saling dorong antara warga dan Satpol Pamong Praja. Ributan dipicu oleh warga yang meminta kelonggaran batas waktu penggusuran. Richard Kevin belum diperiksa pasca kecelakaan yang melukai 2 orang di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia masih dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah. Lalu apakah Richard berkendara dalam pengaruh narkoba? Hasil tes urinnya baru diketahui besok. Pelaksanaan ujian nasional SMP, Menko Kesra dan Mendikbud mendatangi 2 SMP di Kepulauan Seribu. Ujian nasional berjalan lancar sebab distribusi berkas soal ujian sudah tiba sejak akhir pekan lalu. Pengendara sepeda motor di Jalan Yosudarso Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Beruntung pengendara motor berhasil menyelamatkan diri dan lolos dari maut. Bahkan menolak kenaikan harga BBM menderita dehidrasi parah. Mereka diminta menghentikan mogok makan yang sudah berjalan lebih dari sepekan karena bisa berakibat fatal. Dan rombongan yang hilang di hutan Bukit Barisan pagi tadi berhasil dievakuasi. Seluruh korban ditemukan dalam kondisi lemah karena bertahan di hutan tanpa bekal makanan. Ricuh, mahasiswa yang menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak terlibat bentrok dengan polisi. Dagang bentrok dengan Satuan Polisi Pamong Praja di dekat Balai Kota Cirebon. Bentrokan dipicu protes larangan berdagang di Stasiun Perujakan atas pendanaan jangka pendek untuk Bank Senturi. Pemirsa, Wakil Menteri Keuangan Ani Ratnawati kembali diperiksa KPK terkait kasus suap proyek Hambalang. Ani diperiksa sebagai saksi dengan tersangka mantan Menpora Andi Malarangeng dan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Dedi Kusdinar. Sekian lintas peristiwa, perkembangan berita terkini lainnya dapat Anda saksikan di Lintas Petang jam 4 sore nanti. Saya Vini Siebawa, terima kasih. Sampai jumpa. Maut di Jalan Tol Purbalenyi, Bandung, Dwi Gusta Cahya ditahan di Mapolres Bandung. Dwi Gusta dinyatakan telah sehat oleh Rumah Sakit Sartika Asih Bandung sehingga bisa menjalani proses pemeriksaan kecelakaan maut yang menewaskan 5 orang. PT Pismatex di Pekalongan, Jawa Tengah, ludes terbakar. Ribuan sarung siap jual yang tersimpan dalam gudang hangus tidak bersisa. Diduga kebakaran berasal dari hubungan pendek arus listrik. Dengan agenda vonis hakim di Pengadilan Purwakarta, Jawa Barat berakhir ricuh. Keluarga korban yang tak terima dengan putusan hakim 10 tahun penjara mengamuk menyerang terdakwa. Sementara itu berkas perkara penyerangan lapas Cebongan Sleman dilimpahkan ke Auditor Militer Yogyakarta untuk disidangkan. Penyerahan berkas pemeriksaan disertai barang bukti berupa senjata api, CCTV dan 2 unit kendaraan yang digunakan para pelaku. Para pelaku 12 anggota Kopassus yang kini ditahan di Rutan Pomdam Diponegoro, Semarang. Kabupaten Asahan, Sumatera Utara mengadukan nasibnya ke DPRD.
Aksi para guru ini sempat ricuh karena mereka memaksa masuk ke kantor DPRD yang dijaga ketat petugas. Mop yang keracunan pasca pengamanan eksekusi lahan masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara itu pihak kepolisian masih memeriksa sampel makanan dan juga pemilik catering untuk mengetahui penyebab terjadinya keracunan massal.